ceritaku dari isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami, Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku aku percaya, Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanmu, dasarku berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Aku percaya, Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuasaku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh-sungguh. Panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. 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 Kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami mau ikut turun kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa buat waktu pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat sukacita-Mu yang boleh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini melalui pujian kami. Kami boleh merasakan jamahan-Mu pagi hari ini Bapa. Dan kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu. Kami mau membuka hati kami membuka telinga kami, untuk kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkuasa Allah yang terus berotoritas dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang lembut, hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau, dan hati yang mau seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami membuka hati kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Pagi hari ini bersuka cita, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menikmati berkat dan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Tapi kita tidak mau berhenti sampai di sini. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu belajar, saya pun juga belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di minggu terakhir di bulan Agustus, kita tetap merasakan suasana kemerdekaan. Nanti setelah ibadah, anak-anak sekolah minggu akan lomba untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang telah diraih 78 tahun yang lalu. Kebebasan Indonesia yang telah diraih oleh para pejuang kita. Saat ini kita boleh menikmati, saat ini kita bisa bersuka cita bersama-sama untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya memberi judul firman Tuhan yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Bukankah kebebasan itu adalah dambaan dari semua orang, betul kan ya? Semua orang kepingin bebas, tapi ingat, kebebasan kita adalah kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ada. Kalau kebebasan kita lakukan dengan sesuka hati kita, dengan sesuai kemauan kita, semuanya akan menjadi kacau Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kebebasan kita adalah kebebasan yang dibatasi dengan aturan.
Dan aturan itu melahirkan pilihan, membuat kita mendapatkan satu pilihan. Pilihan mau taat atau pilihan kita tidak taat. Saya beri contoh. Setiap kita bebas menggunakan jalan tol, berkendara di jalan tol. Tetapi ada aturan yang harus kita patuhi, yaitu kita tidak boleh mengendarai kendaraan kita kecepatannya melebihi 100 kilo per jam. Kalau seandainya kita tidak taat, seandainya kita melanggar aturan itu, kan dari aturan itu timbul pilihan kita mau taat, pilihan kita tidak mau taat gitu ya. Kalau kita taat, ya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tapi seandainya kita tidak taat, kita ugal-ugalan, kita ngebut di jalan tol itu, apa yang terjadi? Kita akan merugikan orang lain. Ada dampak dari pilihan itu, ada akibat dari apa yang kita pilih. Seperti judul firman Tuhan pagi hari ini, kebebasan yang bertanggung jawab. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Di slide sudah Bapak Ibu mungkin bisa membaca dengan jelas. Saya rindu saya membacakan ayat yang ke-16, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-17. Saya mulai dari ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amin. Yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, yang pertama adalah kebebasan memilih. Firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat yang ke-16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi itu melahirkan satu pilihan. Tetapi itu melahirkan satu pilihan. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, tidak sama dengan ciptaan yang lain. Adam diciptakan serupa dengan Allah. Arti kata serupa yaitu hampir sama dengan Allah. Kenapa demikian? Allah bisa berpikir, kita pun juga bisa berpikir. Allah mempunyai kehendak bebas, kita pun juga memiliki kehendak bebas. Perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa Tuhan Allah membentuk manusia, menciptakan manusia, itu tidak menjadi seperti robot. Bayangkan kalau kita menjadi seperti robot ya, gerak tangan kita aja itu ada aturannya. Berapa derajat harus bengkoknya, jalannya pun juga begitu, repot kan ya. Nah, tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Tapi tetap kita ingat, kebebasan itu tetap menjadi kebebasan yang bertanggung jawab, yang dibatasi dengan aturan. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, Allah memberikan perintah, setiap pohon ini bebas kamu makan, tetapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh kamu makan, kan ada akibatnya nanti. Tuhan sudah memperingatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya membayangkan ya, kalau seandainya Taman Eden itu seluas alun-alun gitu ya, alun-alun Kota Malang. Siapa di sini yang tidak tahu alun-alun? Nanti kalau yang tidak tahu alun-alun bisa hubungi saya, nanti saya ajak Bapak Saudara. Nah, tapi kita bisa membayangkan gitu loh, seandainya Taman Eden itu seluas alun-alun, berapa pohon yang ditanam di sana? Bapak Ibu pernah menghitung? Enggak pernah kan ya? Yang pasti itu lebih dari 20 pohon. Kebebasan memilih tadi itu yang diberikan kepada Adam, sebenarnya itu bukan kebebasan memilih yang sulit gitu loh ya. Saya membayangkan itu ada tidak memilih yang bagaimana ya, karena bukan satu dibanding satu, tetapi satu dibanding banyak. Lebih gampang mana kita memilih satu dibanding satu dengan satu dibanding banyak? Ya kita akan memilih yang banyak, lebih gampang kan ya.
Tetapi Adam itu sebenarnya bukan pilihan yang sulit yang kita bisa bayangkan tadi, pilihan yang gampang. Dan tetapi Adam tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan, tidak memilih apa yang Tuhan mau, tidak menurut apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan Adam. Ada aturan di dalam kehidupan Adam itu tadi. Tapi Adam memilih untuk hidup tidak taat kepada Tuhan. Sebenarnya pilihan Adam itu bisa didasarkan dari yang pertama. Kita lihat dari slide yang kita baca. Pertama yaitu pilihannya seharusnya itu didasarkan pada iman. Kejadian 2 ayat 17 tadi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalimat sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu kalimat itu sebenarnya akibat daripada pilihan, belum terjadi gitu loh Bapak Ibu. Makanya saya katakan itu ada didasarkan pada iman. Bukankah iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat? Kalau sesuatu yang ada di depan kita itu bukan iman, tapi yang belum kelihatan itu adalah yang iman. Makanya harusnya pilihan Abraham itu didasarkan pada iman, pada sesuatu yang akan terjadi, yaitu kekekalan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan Adam itu tadi. Seharusnya pilihan Abraham itu didasarkan pada iman, pada apa yang akan terjadi. Seharusnya Abraham itu memilih bukan hanya sekedar sekarang ini yang dia rasakan, tapi untuk kedepannya, kekekalannya itu loh yang harus dia pikirkan, yang harus dia pilih. Bukankah kalau kita melihat Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Hawa memilih untuk memakan buah itu karena dipandang apa? Baik. Kejadian pasal 1 itu menyatakan semua yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Sama enggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Sama. Saya yakin buah yang lain pun kelihatan baik kalau kita pandang. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat pun juga sama-sama baik. Tapi kenapa Hawa memilih untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Hawa ini tidak sekedar untuk melihat Bapak Ibu. Tapi ketika dia melihat, ada istilah yang menyatakan bahwa dari mata turun ke hati. Dari setelah dilihat itu diramesi di dalam hatinya. Terus dia mungkin berandai-andai seandainya ya ini diperbolehkan ya, ndah neo lezatnya gitu loh, ndah neo nikmatnya. Jadinya terus dipikirkan di dalam kehidupannya dan akhirnya dia memilih pilihan sesuai yang dilihat oleh mata jasmani Hawa. Padahal mata jasmani kita itu terbatas. Pemandangan kita itu terbatas Bapak Ibu Saudara yang kasih. Pemandangan Hawa pun terbatas dengan apa yang dilihat dengan mata. Tapi seharusnya Hawa ini memilih dengan mata iman, dengan dampak yang dilanjutkan berikutnya yang dia akan peroleh berikutnya. Bukan dengan apa yang dilihat dengan mata jasmani. Bukankah dalam kehidupan kita juga sama Bapak Ibu Saudara kasih? Kadang kita juga hanya melihat sebatas dengan apa yang ada di depan mata kita. Dengan apa yang ada di depan kita. Banyak orang-orang yang tertipu seperti investasi bodong. Itu bukan dengan orang yang tidak pintar, tapi orang yang memiliki orang yang pintar. Dan kita itu hanya termakan dengan omongan mereka yang kadang-kadang itu tidak logika. Karena apa?
Uang 1.000 bisa menjadi 3.000 gitu loh. Kita itu enggak berpikir dengan logika kita. Kita hanya mengikuti aja, kita hanya menurut aja dengan keinginan apa yang kita lihat sesaat itu tadi. Padahal apa yang kita lihat sesaat itu belum tentu benar. Dan kalau kita melakukan pilihan itu, kita harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-10, Rasul Paulus menyatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Rasul Paulus menuliskan untuk jemaat di Korintus, mengingatkan bahwa apa yang hanya kenikmatan sesaat itu tadi, kenikmatan sesaat itu tidak akan mempengaruhi kita di dalam kekekalan gitu loh. Jadi maksudnya pilihan kita yang kita dasarkan hanya pada kenikmatan sesaat, kita akan menanggung akibatnya itu nanti. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Apakah segala sesuatu itu berguna? Segala sesuatu diperbolehkan itu benar. Apakah segala sesuatu itu membangun? Segala sesuatu diperbolehkan, berarti kita dibebaskan gitu loh, bebas untuk memilih. Tapi kita mau ingat, seperti pesan Rasul Paulus, apakah kebebasan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu tadi, itu adalah keputusan yang berguna bagi kehidupan kita, atau justru membawa kita kepada dampak yang lebih buruk? Atau apakah kebebasan yang diberikan itu berguna, bermanfaat bagi kita, membangun orang lain apa enggak, menjadi berkat bagi orang lain apa enggak? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang kasih, kadang-kadang kita itu gampang menggunakan kebebasan kita. Mungkin kebebasan di dalam kita berkata-kata. Kita sering ngomong ceplas-ceplos gitu ya. Tapi kita tidak memikirkan dampak dari apa yang kita katakan. Kalau kita ngomong dengan orang lain seperti ini, apakah orang lain ini akan tersinggung apa enggak ya? Merasa enggak enak apa enggak ya? Seharusnya pilihan-pilihan kita itu, kebebasan kita itu harus kebebasan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang dibatasi dengan aturan itu tadi, dan menjadi berkat bagi orang lain, yang bisa menyukakan orang lain. Enggak perlulah kita ngomong hal-hal yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman. Kita ganti aja ucapan kita dengan ucapan yang memberkati orang lain. Oh, sekarang sudah menjadi luar biasa ya, banyak berkat. Luar biasa ya penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu akan lebih menyenangkan gitu loh, lebih menyukakan. Daripada kita berkata ceplas-ceplos, tapi orang lain kadang-kadang membuat sakit hati orang lain itu tadi, merasakan ketidaknyamanan dari setiap perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, biarlah kebebasan yang kita miliki, kebebasan untuk memilih, dan pilihan kita mau dasarkan kepada iman. Tidak seperti Hawa, hanya didasarkan pada kesenangan sesaat, didasarkan pada kepuasan sesaat. Sebab kalau kita pikir ya, ketika makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, rasa yang dinikmati itu hanya sebatas lidah, betul ya? Kita juga sama. Ketika kita ngomong, kita menikmati makanan, yang kita rasakan itu hanya di dalam lidah. Lidah itu panjangnya paling sekitar 5 cm. Selanjutnya sudah masuk ke perut dan akhirnya dibuang ke dalam jamban. Kepuasan sesaat itu tadi, padahal dampaknya itu pada kekekalan itu, pilihan daripada Hawa itu tadi. Sekali lagi, pilihan kita harus kita dasarkan pada iman kepada Tuhan. Kalau kita mendasarkan pilihan kita kepada iman, kepada Tuhan, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang ada, yang menyesatkan kita, tapi kita tetap berpegang teguh. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menikmati kebebasan, kita akan menikmati surga yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kebebasan memilih yang kedua, seharusnya Adam itu didasarkan pada ketaatan.
Sekali lagi kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17 tadi itu. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya. Ini adalah suatu perintah Allah. Dan perintah Allah yang diberikan kepada Adam itu menunjukkan bahwa manusia, yaitu Adam, itu terikat dengan Allah, ada hubungan dengan Allah. Dan perintah itu sebagai prinsip untuk mengatur antara Adam dan Allah. Di dalam Taman Eden, perintah Allah diberikan sebagai ujian moral bagi Adam. Adam memilih taat atau Adam memilih tidak taat. Seandainya Adam itu memilih taat, kira-kira apa yang terjadi Bapak Saudara? Adam memilih taat, dia akan tetap mengalami berada di dalam Taman Eden, tetap mengalami kesukaan di dalam Taman Eden. Tetapi apa yang terjadi? Seharusnya dengan perintah yang diberikan oleh Allah, janganlah kau makan itu tadi. Seharusnya Adam itu taat kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara kasih? Adam meskipun sudah mendengar suara Tuhan dengan baik, Adam sudah mendengarkan suara Tuhan dengan baik, tetapi Adam sebatas hanya mendengar, tetapi tidak melakukan. Adam lebih memilih mendengar suara Tuhan dan melakukan, atau Adam memilih mendengar suara istrinya saat ini? Ternyata Adam memilih mendengar suara istrinya yang sudah dipengaruhi oleh iblis. Adam ini termasuk suami-suami yang takut istri gitu ya, sehingga mendengarkan suara istrinya. Dia sudah lupa bahwa Allah berfirman, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan. Dia lupa apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa bisa demikian? Saya juga bisa membayangkan mungkin Adam ini karena dia sudah nyaman di Taman Eden, dia sudah mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukankah sama dengan kehidupan kita? Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kalau kita sudah berada di dalam kenyamanan, kadang-kadang kita itu lupa akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Benar apa enggak? Kadang kita lupa apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita sudah berada di dalam kenyamanan itu tadi. Demikian juga dengan Adam dan Hawa. Karena sudah nyaman tinggal di dalam Eden, semua keperluannya sudah dicukupi oleh Allah. Di dalam Eden mereka merasakan sukacita, di dalam Eden merasakan damai sejahtera. Adam lupa akan perintah daripada Tuhan itu, sehingga dia lebih condong kepada suara istrinya. Dia tidak kembali mengingat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Padahal ketaatan itu adalah wujud bahwa Adam itu mengasihi Tuhan. Ketaatan itu juga wujud bahwa Adam itu menghargai Tuhan. Ketaatan itu wujud bahwa Adam itu menghormati oleh Tuhan. Ketaatan itu juga merupakan bukti bahwa Adam dan Hawa sepenuhnya mempercayai Tuhan. Bukan ketaatan itu juga Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Perintah Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan, kita mau lakukan, kita mau kerjakan sesuai yang Tuhan kehendakkan dalam kehidupan kita. Taat, berarti kita tidak bisa komplain. Taat itu kita hanya bisa melakukan. Tanpa kita harus komplain, kenapa Tuhan saya harus begini, kenapa Tuhan saya harus begitu. Tapi kita mau taat, kita mau melakukan dengan sepenuh hati kita. Karena apa? Karena kita sepenuhnya, ketika kita taat, sepenuhnya kita itu mempercayai Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bergantung kepenuhan kehidupan kepada Tuhan, dan bila
kehendak Tuhan itu yang boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa Tuhan itu memiliki rencananya itu indah dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan ragu kok tidak mempercayai Tuhan. Hatiku percaya, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa Engkau adalah Allah kekuatan dan mazmurku. Engkau adalah sumber kekuatanku. Itu adalah bukti ketaatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau taat, kita sepenuhnya berarti mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita semata. Kalau kita mau taat, saya percaya kehidupan kita, kalau kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Pasti itu dampaknya, kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menyukakan Tuhan dan juga bisa menyukakan hati manusia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang pilihan kita ada dalam kita. Kita mau memilih taat atau kita tidak memilih taat. Ketika kita memilih taat, damai, sejahtera, sukacita diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti ketaatan, seperti ketika Adam berada dalam Eden. Ketika Adam itu taat, seandainya Adam itu taat, sukacita, kenyamanan di dalam Taman Eden pun tetap dia akan nikmati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau tadi kita diberi kebebasan untuk memilih, bukan hanya sekedar kita hanya memilih, tetapi kita pun dituntut oleh Allah untuk kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Ada konsekuensi dari setiap pilihan kita, ada dampak dari setiap pilihan kita. Kalau tadi Adam sudah memilih tidak taat kepada Tuhan, dampak yang diterima oleh Adam adalah dia terpisah oleh Allah. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 17 tadi mengatakan, ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seseorang yang sudah dewasa pasti diberi harus mempertanggungjawabkan atas setiap pilihannya. Begitu juga dengan Adam. Adam yang memilih tidak taat, dia juga harus menanggung akibat daripada ketidaktaatannya. Dia harus terpisah dengan Allah. Dia harus tidak memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Kalau Bapak Ibu tahu artinya dari Taman Eden, Eden itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya adalah kesukaan, ketenangan. Jadi ketika Adam memilih untuk tidak taat, dia sudah kehilangan kesukaan itu. Dia sudah kehilangan ketenangan itu. Bahkan lebih lagi, dia harus terpisah dengan Allah. Kata mati dalam Kejadian 2 ayat 17 tadi, itu bukan mati secara jasmani, Bapak Ibu Saudara. Arti mati itu tidak mati secara jasmani. Buktinya Adam tetap hidup kan ya. Kata mati dalam bahasa Ibrani artinya mut tamut. Mut itu artinya berakhir, artinya bisa binasa atau menunjukkan suatu akhir atau tamat. Berarti mati yang diterima konsekuensinya oleh Adam, dia itu harus terpisah dari Allah. Dia itu harus mengalami ketidaksukaan itu tadi, akhir dia bisa berhubungan langsung dengan Allah, tamat untuk bisa bergaul bersama dengan Allah gitu. Sehingga hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi rusak karena dosa Adam ini, karena ketidaktaatan Adam ini, terpisah dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih, seandainya Adam tadi memilih taat, dia tetap bisa berhubungan dengan Allah. Dia tetap bisa menikmati keindahan di dalam Taman Eden, kebebasan di dalam Eden, ketenangan di dalam Eden. Dan akibat dosa daripada Adam itu, kita semua manusia turut mewarisi, benar kan ya? Mewarisi dosa daripada Adam itu. Akibat yang kedua, Kejadian pasal 3 ayat 16 dan 17. Kalau Bapak Ibu bisa membuka, kita bisa membaca. Kejadian pasal 3
ayat yang ke-16 dan 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dampak yang kedua, Adam harus bersusah payah untuk mencari rezeki. Kalau tadi dia berada di dalam Taman Eden, makan boleh bebas, dia tanpa dia harus menyediakan, dia hanya tinggal makan. Bapak Ibu, bukankah juga satu kenikmatan kalau kita itu makan apa yang kita inginkan makan, tapi makannya tiba-tiba sudah ada di meja, di piring, siap kita makan. Seringkali saya juga ngomong-ngomong sama Pak Purnomo, katanya Pak Purnomo, kalau saya itu masak, katakanlah masak belut atau masak ikan kayak gitu ya, kalau sudah mengolah dari awal, sudah memulai memasak sendiri, memecah-mecah ikannya, itu nafsu makannya itu menjadi berkurang gitu loh Bapak Ibu. Jadi tidak seenak kalau kita itu sudah siap makan, makanannya itu sudah ada di piring dan kita siap makan, tidak usah bersusah payah untuk kita memasaknya. Betul apa enggak gitu ya? Betul, katanya Bu Yuli, betul gitu. Memang demikian, saya pun juga sama gitu, saya katakan. Kalau saya mengolah dari awal, mungkin masak bebek atau apa gitu ya, kita mengolah dari awal, meceli, terus membersihkan, terus kita harus menyiapkan semuanya, rasanya itu nafsu makan kita sudah berkurang. Beda kalau kita sudah mau kita makan, tapi sudah ada di depan kita. Itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri Bapak Ibu Saudara kasih. Adam juga sama, seharusnya Adam dia itu tinggal makan loh di dalam Taman Eden, tidak usah bersusah payah dia harus mencari rezeki, dia tidak usah payah dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, dia hanya tinggal di dalam Taman Eden dan Allah sudah mencukupkan semuanya itu. Tetapi karena Adam memilih tidak taat kepada Tuhan, Adam harus menanggung konsekuensinya, Adam harus menanggung akibatnya. Dia harus bersusah payah di dalam mencari rezekinya. Berapa banyak orang yang bekerja mati-matian, kadang tidak bisa berpikir itu pagi, siang atau malam, yang pokoknya kerja. Bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, bersusah payah untuk memenuhi apa yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Seharusnya Adam tidak usah seperti itu, dia hanya bisa tinggal menikmati, dia hanya tinggal makan apa yang Tuhan sediakan. Bahkan tidak hanya itu, di pasal yang ke-1, Tuhan memberkati dan memberikan kuasa kepada Adam. Kuasa untuk apa? Berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa atas burung-burung, berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Tidak hanya dia hanya memiliki kebebasan untuk menikmati semua yang ada dalam Taman Eden, tapi Allah juga memberikan kuasa, power kepada Adam itu tadi. Tapi karena ketidaktaatannya semua itu sudah hilang. Bahkan Hawa yang sudah membujuk Adam untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu juga menerima akibatnya. Dia harus mengalami sakit bersalin. Itu dampak dari apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dampak dari ketidaktaatan dari Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dosa Adam yang kita terima, kita mewarisi dosa Adam, tetapi syukur kepada Allah karena ketaatan satu orang, kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa itu. Kita boleh memiliki hubungan yang baik lagi dengan Allah, sehingga kita bisa sewaktu-waktu kita bisa sujud, kita bisa datang kepada Tuhan,
dengan tanpa melalui satu perantara, tapi kita bisa langsung bertatap muka dengan Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu karena ketaatan satu orang. Roma 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan siapa Bapak Ibu Saudara? Ketidaktaatan Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, ketaatan siapa Bapak Ibu Saudara kasih? Ketaatan Kristus di kayu salib, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dengan ketaatan Kristus kita menjadi orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Dengan ketaatan Kristus di kayu salib, hubungan yang tadi rusak, hubungan antara Allah dan manusia yang telah rusak, boleh dipulihkan kembali hanya karena ketaatan daripada satu orang. Kita tinggal memilih untuk kita mempercayai Tuhan itu sepenuhnya. Kita tinggal memilih untuk kita itu terus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, kita mau melepaskan iman kita, karena ada pilihan-pilihan sesaat. Apa yang kita pandang kira-kira baik di depan mata jasmani kita, tapi pilihan-pilihan kita harus didasarkan pada pilihan yang iman dan ketaatan itu tadi. Sehingga kita tidak menerima dampak daripada ketidaktaatan kita yang tidak baik, tapi kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, hidup yang penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyaksikan ya, karena dampak daripada pilihan saya yang salah. Kemarin minggu kemarin yaitu, saya itu biasanya kan memang kalau ada pesanan yang harus saya pesen ke Jakarta gitu, saya pesan lewat aplikasi. Dan ternyata dalam aplikasi saya itu alamat tujuan itu ada tertera lebih dari satu. Seharusnya alamat tujuan saya itu di rumah saya, yaitu di Simpang Janti gitu ya. Tetapi ternyata ada pilihan alamat kedua, yaitu di rumah saya yang di Penataran di Blitar sana Bapak Ibu Saudara kasih. Jauh sekali. Seharusnya ada di sini, saya kirim ke Blitar. Itu ada dampak yang harus saya terima. Dampaknya kemarin karena itu barangnya agak berat, sehingga saya harus menghubungi ekspedisi yang ada itu, saya harus menghubungi dan membayar biaya lagi. Satu, biayanya ya cukup lumayan gitu. Yang kedua, saya ini harus repot-repot datang ke ekspedisi itu. Seharusnya saya itu tinggal di rumah, kalau ekspedisinya nganter saya tinggal terima saja gitu loh. Enggak usah repot-repot saya cari ke ekspedisinya, kena karnaval macet, panas-panas kayak gitu ya. Itu dampak atau konsekuensi dari kesalahan saya ketika saya memilih. Kenapa saya tidak memilih alamat saya sendiri? Kenapa saya memilih alamat yang di Pacuh di Blitar sana yang jauh dari sini? Dan itu lebih dari satu paket Bapak Ibu Saudara kasih. Bahkan 6 paket itu baru ngeliat, karena kemarin itu ada kesalahan yang barang besar itu tadi. Yang saya ingin garis bawahi Bapak Ibu Saudara kasih, hati-hati di dalam kita memilih. Ketika kita memilih, pilihan kita itu salah, dampaknya itu loh, repot, ribet, terus harus membayar lagi, harus kesana kemari. Itu padahal hal yang kecil. Kalau saya tidak salah ngeklik, saya hanya memilih tempat saya, alamat saya itu benar, itu saya tidak akan mengalami dampak daripada itu tadi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kalau kita dalam memilih. Biarlah dalam kehidupan kita hanya memilih sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebab kita harus mempertanggungjawabkan apa yang akan kita pilih di hadapan Tuhan. Dan pilihan kita, pilihan yang benar, pilihan yang tepat, yaitu didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Saya yakin kalau dua hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kesukaan bersama dengan Tuhan.
kita akan mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Bila firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Kita mau merenungkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus bijak di dalam kita memilih segala sesuatu. Kita harus bijak di dalam memilih segala sesuatu, apalagi dengan kehidupan kerohanian kita. Pilihan kita, sekali lagi, kita harus dasarkan pada iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.